House of Hummingbird memiliki banyak makna yang tersirat di dalamnya, yang menceritakan seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Yoonhee, yang sedang mencari jati dirinya. Gadis ini menjalani kehidupan layaknya seperti hummingbird atau burung kolibri yang mencari rasa manis dimanapun ia menemukannya. Yoonhee ini sering mendapatkan kekerasan dari kakaknya. Keluarganya juga tidak harmonis, dan orang tuanya pun sering bertengkar sehingga ia kehilangan perhatian dari keluarganya. Ia juga pernah terlibat konflik dengan temannya dan terlibat pergaulan bebas dengan pasangannya. Sampai pada suatu hari ia bertemu dengan guru les yang bernama Yoonji. Gurunya ini sangat memahami keadaan Yoonhee sehingga ia sering cerita permasalahannya ke gurunya itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai pada saat Yoonhee sedang menjalani hari-harinya di sekolah. Di sana ia sering mendapatkan perkataan yang tidak mengenakan atau bullying dari teman-temannya. Yoonhee di sekolah juga sering tidur dan melamun. Hanya sedikit orang di sekolahnya yang menjadi temannya, yaitu yang bernama Yoon Jisuke. Saat sepulangnya dari sekolah, Yoonhee langsung masuk ke kamarnya dan membuka lemarinya. Ternyata di sana ada kakaknya yang bernama Suhee. Ia sedang bersembunyi. Tiba-tiba ayahnya Yoonhee datang ke kamarnya dan menanyakan apakah ia melihat kakaknya, karena ayahnya mendapatkan pemberitahuan dari pembimbingnya bahwa kakaknya itu bolos lagi. Dan ayahnya pun langsung nyuruh Yoonhee cepat pergi untuk menjalani kelas tambahan. Jadi keluarga mereka ini memang jarang sekali ngobrol. Orang tuanya ngobrol pun itu hanya sebatas masalah pendidikan saja. Akhirnya Yoonhee pun masuk ke kelas tambahan. Di kelas itu hanya ada Yoonhee dan temannya yang bernama Jun Jisuke. Jadi Yoonhee ini sering curhat juga tentang masalah pribadinya ke temannya itu. Sepulangnya ia dari tempat les, Yoonhee melihat kakaknya yaitu Suhee sedang dimarahi oleh ayahnya karena telah membolos. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Ternyata itu adalah kakak dari ibunya yang ia mampir ke rumah itu karena ibunya Yoonhee yang bernama Sukja ini mau berulang tahun. Yang ternyata beberapa hari setelah pamannya berkunjung, ternyata pamannya itu meninggal dunia. Dan itu adalah kunjungan terakhirnya. Orang tuanya Yoonhee mempunyai toko yang menjual kue beras. Dan ketika tokonya sedang ramai, kakak dari Yoonhee dan Yoonhee-nya ini membantu orang tuanya. Suatu hari pada saat pulang sekolah, ia baru menyadari dan merasakan ada benjolan di lehernya. Ia bercerita dan menanyakan ke pacarnya yang bernama Jiwon. Apakah ia merasakan benjolan itu? Dan pacarnya itu tidak begitu yakin ia merasakan ada benjolan itu. Di sana Yoonhee mengajak pacarnya ke suatu tempat untuk melakukan suatu hal yang tak pernah ia lakukan dan pacarnya lakukan. Sesampainya di rumah, Yoonhee ditegur dan ditanya oleh kakak laki-lakinya yang bernama Daehoon. Karena kakak laki-lakinya ini melihat apa yang dilakukan Yoonhee dengan pacarnya tadi. Yoonhee pun langsung mengacuhkan omongan kakaknya itu dan mengatakan bahwa kakaknya anak haram. Di sana kakaknya langsung marah dan memukul Yoonhee. Ketika sedang makan bersama keluarganya, Yoonhee menceritakan hal yang dialaminya, bahwa ia dipukul oleh kakaknya. Namun tidak ada yang memperdulikan dan orang tuanya hanya bilang, "Berhentilah berkelahi." Sampai pada suatu ketika Yoonhee mengikuti kelas tambahan, ia mendapatkan guru baru yang bernama Kim Young-ji. Sejak pertama diajarkan oleh Young-ji, Yoonhee ini sudah merasa nyaman. Dan sesampainya di rumah, Yoonhee cerita ke ibunya bahwa ada benjolan dan ia disuruh datang ke klinik pamannya untuk diperiksa.
Tidak lama kemudian ibunya bilang kalau wali kelas Yunhee mendatangi ibunya ke toko untuk mengatakan bahwa Yunhee paling banyak dipilih saat pemilihan murid yang nakal. Jadi waktu itu sekolahnya di kelasnya itu mengadakan pemilihan murid yang nakal. Dan ternyata banyak yang memilih Yunhee kalau Yunhee itu nakal. Nah, saat Yunhee mengecek kamar ibunya dan melihat ibunya sedang tidur, Yunhee pergi ke suatu tempat hiburan bersama temannya. Di sana ia bertemu dengan dua anak perempuan yang salah satunya bernama Peyuri. Di sana Yunhee juga ngerokok bersama temannya. Dan keesokan harinya, Yunhee pergi ke klinik untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Dan pamannya menyuruh Yunhee ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Suatu hari ia bertemu dengan temannya dan mengajaknya untuk mencuri di sebuah toko. Akhirnya ketahuanlah mereka dengan si pemilik toko itu bahwa mereka telah mencuri barang di sana. Dan ketika ditanya ayahnya bekerja di mana, temannya itu menjawab tempat pekerjaan ayahnya Yunhee. Dan si pemilik toko itu menelpon ayahnya Yunhee langsung. Jadi si temannya ini kayak nusuk Yunhee dari belakang karena temannya takut ketahuan keluarganya dia. Makanya temannya itu malah membawa-bawa orang tuanya Yunhee. Penjaga tokonya langsung menelpon ayahnya Yunhee dan ternyata ayahnya tidak mau menolong Yunhee. Akhirnya karena kasihan, penjaga toko itu membebaskan mereka. Di sana temannya meninggalkan Yunhee. Ia pun kecewa atas perlakuan temannya itu. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Saat Yunhee berada di rumah, ia bilang ke orang tuanya bahwa pamannya menyuruh Yunhee untuk ke rumah sakit. Akhirnya ayahnya dan Yunhee ke rumah sakit dan dokter di sana menyarankan untuk segera dioperasi. Ayahnya pun menangis dan sedih sekali karena hal ini. Dan mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yunhee menyiapkan kado untuk hari jadinya bersama pacarnya. Dan ia pun langsung mengajak pacarnya ketemuan. Di sana ia memberitahu ke pacarnya bahwa ia mau dioperasi. Dan ketika Yunhee mau memberikan kado ke pacarnya, tiba-tiba ada ibu dari pacarnya ini datang dan menyuruh pacarnya pulang. Seperti tidak senang gitu dengan Yunhee. Keesokan harinya Yunhee bersiap-siap untuk menjalani operasi. Ketika ia sedang menyiapkan barang-barang yang harus dibawa, ia juga menyiapkan hadiah untuk gurunya. Sebelum ia berangkat ke rumah sakit, ia pun memberikan buku ke gurunya dan memeluknya di sana. Sampailah hari di mana Yunhee dioperasi. Di sana ada orang tuanya yang menjaga Yunhee. Tidak lama kemudian, orang tuanya pulang dan berjanji akan balik lagi beberapa hari kemudian. Dan Yunhee pun mengantar orang tuanya ke luar ruangan untuk berpamitan. Ketika Yunhee masuk ke ruang rawatnya, di sana sudah ada temannya yang menjenguk. Dan ketika malam harinya, gurunya menjenguk Yunhee. Ia pun menjalani hari-harinya di rumah sakit sendirian. Hingga hari di mana Yunhee sudah bisa pulang, orang tuanya masih belum juga datang. Akhirnya Yunhee pulang ke rumahnya sendirian. Ketika ia sudah pulang dari rumah sakit, Yunhee menjalani aktivitasnya seperti biasa dan kembali ke tempat kelas tambahannya itu. Dan melihat bahwa yang ngajar itu bukan Youngji lagi. Ia pun langsung bertanya ke kepala sekolah untuk menanyakan keberadaan gurunya itu. Ternyata gurunya itu sudah pindah dari sana dan kata kepala sekolahnya, Youngji akan datang besok hari jam 2 siang. Tapi pas ditunggu ternyata kepala sekolahnya bilang, ternyata Youngji sudah datang dari jam 11. Yunhee pun langsung marah ke kepala sekolahnya dan kepala sekolahnya mengadukan perlakuan Yunhee ke orang tuanya. Akhirnya, sesampainya di rumah, Yunhee langsung dimarahi oleh orang tuanya dan tidak seperti biasanya nih. Yunhee ini langsung ngamuk dan berteriak-teriak karena ia terus mendapatkan perlakuan buruk di keluarganya.
Di sana kakak laki-lakinya pun memukul Yunhee di depan orang tuanya. Ayahnya tidak terima dan kakaknya ini dimarahi sama ayahnya. Sampai pada suatu hari, ada yang mengetuk pintu rumahnya Yunhee. Ternyata yang datang adalah kurir pengantar paket. Paket itu dari gurunya yang isinya ada surat, buku yang waktu Yunhee pinjamkan, dan hadiah buku gambar karena ia suka menggambar. Yunhee pun senang dan langsung menulis surat untuk gurunya. Ia pun mencari alamat tempat tinggal gurunya dan akhirnya menemukannya. Sesampainya di sana, Yunhee bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa Yoongi sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Yunhee pun baru membaca surat yang dikasih gurunya. Isinya adalah kalimat-kalimat yang memotivasi dan menyemangati Yunhee. Dan film pun akhirnya selesai sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan lain-lain. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini.